Iya, benar. Terjadi pertukaran apa dulu di sini? Oke, karbon dioksidanya dikasih. Terus 2015 itu jadi guru IPA, lulus pegawai negeri di SMP ini. Sampai tahun 2020 itu jadi guru. Nah, kami mendapat musibah, kepala sekolah kami meninggal. Di bulan Oktober kalau tidak salah, di bulan Oktober, karena saat itu saya sedang menjalani guru penggerak, dan Pemda kita tahu guru penggerak itu memang dipersiapkan untuk jadi pemimpin gitu Mas ya, pemimpin, walaupun tidak dijanjikan, kami di awal tidak dijanjikan untuk jadi kepala sekolah sih memang, tapi Pemda juga sudah memahami makna pemimpin itu sepertinya. Jadi meski belum tamat di pendidikan guru penggerak, di 2020 ketika kepala sekolah saya meninggal, saya ditunjuk dari dinas untuk menggantikan. Udah jelas ada Pak, kita sebagai orang tua kan menengok anak muda, oh kayaknya ini punya kompetensi gitu untuk memajukan pendidikan, itu udah jelas Pak, kita ada harapan untuk itu. Belajar itu bukan masalah cepat-cepatan menyelesaikan materi saya bilang, tapi kebermaknaan apa yang kita ajarkan, mereka itu paham, oh ini ilmu yang diajarkan oleh Bapak, oh ini ilmu yang diajarkan oleh Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ngejar target saja. Terus penilaian itu bukan untuk menghakimi anak si A berhasil, si B tidak. Tapi penilaian itu lebih kepada perbaikan Mas, perbaikan pelajaran. Berkat Pak Haidir ini, alhamdulillah juga sekolah kita jadinya lulus jadi sebagai sekolah penggerak. Akhirnya orang luar tahu gitu, oh di Pulau Burung ini seperti ini. Jadi berkat dialah sehingga orang-orang istilah di atas itu kepingin mau mendatangi Pulau Burung ini Pak. Terutama sekolah kami SMP 1. Sebelumnya ya kayaknya itu tadi Pak, di bahasanya dipandang mata sebelah karena memang kita ini jauh dari ibu kota kabupaten. Tapi berkat sekolah penggerak, alhamdulillah memang di Kecamatan Pulau Burung ini Pak, kita termasuk yang paling banyak lulus sekolah penggerak. Ada 6 sekolah Pak, SMP 3, SMA 1, SD 2. Dibandingkan kecamatan lain. Malah ada beberapa kecamatan tidak ada yang lulus di sekolah penggerak. Di 9 kota aja setahu saya entah 3 cuman SD, SMP sama SMA. Saya senangnya baca Mas. Senang baca, memang kebiasaan dari dulu sih, kalau baring itu wajib baca apapun itu, yang penting sampai ngantuk baca dulu. Terakhir saya cek undangan di SIM PKB kalau nggak salah. SIM PKB itu punya pendidik, semuanya punya itu Mas. Kadang orang kan sudah create akun, buat akun ditinggalkan. Kalau kita enggak, kita buka akun, apa info terbaru di sana. Ternyata di kita itu ada undangan, tiap-tiap kita itu ada undangan untuk ikut guru penggerak. Waktu itu kuotanya seluruh Indonesia itu 2.500. Nah itu motivasi awalnya. Motivasi lain itu Mas, kita di daerah ini jarang dapat panggilan. Yang seringnya itu daerah sana, daerah kota. Kita merasa ketinggalan Mas, sudahnya di daerah, kok kita jarang dipanggil. Gitu. Saya pikir ini kesempatan kita, itu yang pertama. Yang kedua yang tadi tuh, alasan khusus untuk keluarga. Secara sistem sebenarnya bentuk protes saya sebenarnya Mas. Mungkin dinas juga punya alasan lain, kalau manggil kita berapa dana dihabiskan kan gitu. Tapi saya pikir kenapa kita juga kan punya kesempatan yang sama untuk bagus. Kita tidak tahu sumber daya manusia, anak-anak di sini kan punya juga yang hebat-hebat di sini. Tamatan di sini Mas memang tidak
hebatnya pas dia SMA ya, tapi kelas 1 saya pikir imbas di sini punya juga, sampai ikut beberapa olimpiade dia ikut, memang secara daring saja. Jadi kalau di awal gitu Mas, saya udah punya pengalaman mengajar rasanya gitu ya, 5 tahun di pondok pesantren, sudah menyelesaikan studi S2 di UNP Negeri Padang, tapi ketika pertama datang di sini itu kaget juga. Kenapa? Karena kulturnya itu berbeda dari kita di pesantren. Saya menggali lagi di sini, belajar lagi bagaimana cara mendidik anak-anak yang memang tanda kutip ini belum siap belajar. Mungkin faktor lingkungan, mohon maaf, faktor keluarga di rumah, pendidikan orang tua, faktor ekonomi saya rasa pengaruh juga. Jadi memang berbeda antara di pesantren dulu saya ngajar di Pekanbaru sama di sini itu berbeda. Pulau Burung itu memang kita lihat daerahnya memang jauh dari perkotaan. Tapi sebenarnya ada banyak potensi yang saya rasa bisa dikembangkan. Guru-gurunya secara akademik sudah S1 semuanya. Secara fasilitas, meskipun di daerah Pulau Burung itu listrik masih, orang bilang sini 5-7 artinya nyala jam 5, kemudian mati jam 7 pagi. Tapi alhamdulillah di sekolah kami itu ada support dari PT. Jadi kita diberi listrik, aliran listrik itu 24 jam. Jadi ini juga termasuk saya rasa potensi yang bisa dikembangkan dibanding dengan sekolah-sekolah sekitar. Kebetulan sekolah kami ikut dalam program itu sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Alhamdulillah kepala sekolah ikut seleksi, lulus menjadi sekolah penggerak. Jadi di situ karena sekolah penggerak itu membutuhkan perencanaan berbasis data yang sifatnya dibutuhkan secara cepat. Nah, dari situ maka kami kemarin dari Banyuwangi ada aplikasi untuk menilai kemampuan kognitif siswa. Jadi kami gunakan ada aplikasi, alhamdulillah ada aplikasi open source. Jadi kami bisa mengolah sendiri apa yang diperlukan, kemudian bagaimana cara mengolah data, di dalamnya kita bisa masukkan apa saja. Alhamdulillah kita sesuaikan dengan keadaan sekolah. Alhamdulillah bisa dipakai untuk sampai saat sekarang. Dia sebenarnya aplikasi itu menggunakan exam kan Pak. Exam itu berarti dia bisa menggunakan server lokal atau ya local network. Jadi kemarin di sana diajarkan pakai kabel masih. Jadi kemudian karena di sini kalau menggunakan kabel kita terkendala harus banyak komputer yang harus disambungkan. Akhirnya saya browsing-browsing, lihat YouTube bagaimana cara mengolah dari yang kabel itu dirubah menjadi WiFi, menggunakan WiFi. Dari situ saya belajar mengembangkan bagaimana bisa siswa itu mengakses tapi tanpa menggunakan kabel, tanpa menggunakan internet. Saya pikir kita punya sumber daya manusia yang bagus. Kalau tidak ditunjang dengan gurunya kan kita memang ujung tombak ya, bahasanya ujung tombak. Garda terdepan. Kalau mengharapkan yang metode itu saja Mas, yang kayak gaya kemarin, gaya lama lah Mas. Itu payah juga. Memang butuh kalau guru nih harus ada suplemennya Mas. Kalau nggak ada gerakan-gerakan baru ya gaya lama terus dipraktekkan sama murid.